Terima kasih Pak Khairi untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai bimbingan, marilah kita baca Fatihah. Semoga apa yang akan kita laksanakan mendapat ridha Allah dan membawa manfaat. Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu bisa melihat ke laptop atau komputer yang ada di depan. Bisa dipersiapkan dulu internetnya. Silakan Bapak Ibu membuka Google dulu, Chrome atau Mozilla bisa. Oke, disiapkan dulu. Untuk yang sudah bisa connect, bisa diklik di search-nya ini e-learning.alhidayahma.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di sesi yang kedua, boleh dibilang sesi ketiga ya. Yang pertama rapat rutin tiap awal bulan, yang kedua workshop e-learning, dan sesi yang ketiga kali ini kita lokakarya bersama Bapak Pengawas, salah satu pengawas Kemenak Kabupaten Malang, sekaligus alumni guru besar Madrasah Aliyah Al-Hidayah. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Pak Soleh, karena semuanya sudah sarapan, baterai sudah full. Monggo Pak Soleh, dan saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Al-mukarram, para alim, para ulama, wabil khusus yang terhormat Bapak Khairi sebagai Kepala Madrasah MA Al-Hidayah, Bapak Ibu guru sekaligus tenaga kependidikan yang sangat saya cintai dan banggakan,
Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita hari ini bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kita terhadap anak didik, terhadap wali murid dan terhadap kepentingan-kepentingan yang lain yang membutuhkan layanan kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, hari ini tadi saya pagi telepon Cak Khairi. Jadi gimana, apakah sudah mulai pembelajaran secara online? Belum Pak, hari ini rapat bersama. Oh iya. Terus setelah itu apa? E-learning. Monggo kalau jenengan ada waktu gabung. Oh insya Allah, sebetulnya kan pagi ini tadi juga ada kegiatan di kantor, jadi ya. Nah saya menganggap hal ini sangat strategis karena ketika rapat bersama ada e-learning ini semua guru akan hadir. Karena selama ini saya berkali-kali ke sini kadang-kadang tidak lengkap bukan karena malas tapi memang jadwalnya yang tidak ada. Nah ini saya berharap hari ini agak banyak mayoritas yang hadir sehingga apa yang saya sampaikan ini insya Allah bisa dicerna bersama-sama. Karena kadang-kadang silih ginji. Jadi ketika saya menyampaikan sesuatu, yang lain takut menyampaikan pada guru yang tidak hadir. Engko ya opo? Gak mungkin misalnya Bu Cucup gak hadir terus Riwi Gati ditanya, Bu wingi lho Pak Soleh gini sampean kudu ngene, gak mungkin. Oleh sebab itu kalau langsung mendengar seperti ini kan kita enak ya itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya menguatkan apa yang sudah disampaikan di awal tadi. Yang namanya e-learning tadi ya, sebetulnya e-learning itu kan sejak awal pandemi ya, 2020 ya, 2020 semester 2 genap ya. Nah, tapi nggak apa-apa dari dulu kan ya sudah kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak kan gitu. Ya sebetulnya e-learning ini ya juga fasilitas daripada kita membuat sendiri aplikasi yang seperti itu. Dan itu yang membuat orang Malang. Nanti suatu saat kalau kepingin pewinter nemen, Pak Suliat itu yang membuat. Sekarang jadi pengawas di kantor. Pak Suliat itu adalah konsultan e-learning nasional. Beliau itu yang nggarap itu ya, e-learning itu yang nggarap Pak Suliat. Jadi nanti kalau jenengan ada masukan apa saja, kurang fitur-fiturnya sampean catat aja ya, saya sampaikan. Kemarin kan ada, Pak fiturnya bagaimana kalau ada RPP di situ, mungkin ada media pembelajarannya, mungkin ada materinya. Jadi fiturnya biar dilengkapi, suatu saat guru nggak tolak-tolak lagi. Jadi ngajar begini, tinggal ngambil, ngajar gini dan sebagainya. Nah, hari ini saya akan membuat tema lagi yang sama-sama e-learning dengan lahirnya ini, yaitu Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini sebetulnya tadi agak sensitif, Cak Muksin rodok sensitif. Wah gawak ngurungono pidato Nadiem, bukan pidatonya, isinya nanti ya. Karena apa? Ya ini Allah sudah memilih zaman seperti ini. Kalau menterinya gaptek atau setengah-setengah, itu jadinya nggak maksimal. Ketika seseorang menteri yang taunya hanya teori saja, tidak praktek, ini nggak maksimal. Nah oleh sebab itu hari ini saya tidak membahas Nadiemnya, tetapi apa yang disampaikan. Cuki, mana tadi videonya? Mari kita dengarkan pertama kali adalah pidato tentang Merdeka Belajar. Setelah itu saya jelaskan satu persatu. Monggo saya minta waktunya mungkin beberapa menit saja, mungkin 3 menit. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas,
tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata, kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru. Merdeka belajar, guru penggerak. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu sekalian, tes 1. Kita tidak melihat orangnya, tapi isinya. Jadi Allah sudah memilihkan pada saat model seperti ini, menterinya seperti ini. Bayangkan kalau model seperti ini, menterinya monoton. Kita tidak bicara politik, kita tidak bicara untung rugi, kita bicara bahwa Allah itu sudah meletakkan takdirnya, tidak ada yang salah. Oleh sebab itu kita bagaimana mengapresiasi apa yang dikatakan Pak Nadiem tadi, bahwa saatnya sekarang ini merdeka belajar. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sudah saya katakan lagi, sekarang tinggalkan yang sifatnya angka. Sekarang ini menuju ke karya. Jadi jangan suka setor angka, kita tahu sendiri. Biyen sopo zamannya aku. Iya Pak ya. Zaman dulu saya merasakan itu, kepepet dicoki anu ya tak urut ae. bahkan ada murid yang sudah meninggal itu loh. Iwan namanya ya. Ingat Iwan itu orang yang dekat sing guemuk pas rekreasi si ana nilai nih yang meninggal. Nah, sekarang tidak ada seperti itu lagi. Oleh sebab itu hari ini saya hadir untuk bersama-sama dengan semuanya. Mari kita ciptakan Al-Hidayah ini adalah menjadi lembaga yang ditoleh, lembaga yang diingat, lembaga yang dicari, lembaga yang dituju oleh masyarakat kita semua. Dan ini sudah ada gambarannya. Mohon maaf, saya tanya, sekarang muridnya berapa? 180. Enggak, yang kelas 1 aja? 76. Yang kemarin? Oke, kenaikan berapa persen itu kira-kira? 20% itu. 20, 15 itu 6 kali 2, 12. 12 orang. Nah ini 25-an, 20 lah, 20 lebih. Artinya apa? Ini kepercayaan masyarakat meningkat. Salah satunya bukan kerjanya 1 orang, 2 orang. Salah satunya kemarin kita memberi penghargaan pada Bu Tsunami yang bisa menjaga kepercayaan ini. Gak sampai melorot ya. Akhirnya sekarang 75. Artinya apa? Ayo kita mulai kepercayaan ini dengan hasil kerja, hasil karya. Jangan yang kemarin-kemarin kita tinggalkan. Ya. Jadi hari ini saya tadi membaca kaosnya
Lho cari kaos spiritual. Apa macam niki? Bahasa Inggris ya, Pak? Bahasa Inggris teko enggak hari ini? Enggak ya? Oh iya. Apa? Spiritual, intelektual, produktif. Saya membaca ada tiga di sini potensi yang luar biasa. Satu, potensinya adalah digital. Mohon maaf, yang lain tuh kalah, bahkan bisa sak Kabupaten Malang kalah dengan Alidaya. Karena yang punya TV hanya Alidaya. Iku latar belakangnya ya padha karo wong loro iki, situke anu apa jenenge? Situke ahli salon. Ambek editing lah situke ahli udek-udek. Nah, dikapan-kapan ono hasilnya Mas yo ngono. Ya, gara-gara dua orang ini terciptalah digitalisasi di sini. Jadi di sini madrasah digital dan belum ada yang lain. Brand itu harus kita ambil itu. Yang kedua, entrepreneur. Iya kan? Produktif tadi kan entrepreneur. Ya padha ae wong loro gara-gara. Makanya saya tagih sebetulnya pengalaman-pengalaman entrepreneurnya itu untuk membesarkan madrasah, bukan untuk membesarkan dirinya sendiri. Ya. Cak Ri dan Cak Muksin ini yang anu jenenge Pak Anton di Pak Anton. Oh, lek kano Pak Anton gak lengkap nih Alidaya kano Pak Anton gak lengkap. Soalnya apa? Aku sing eling mek loro, ngopi ambek rokok. Ya, saya lanjut. Yang ketiga, religius. Kan sudah benar tahfidnya. Nah, 3 branding ini harus kita munculkan dan harus kita wujudkan, bukan hanya ditulis di kaos. Dengan cara apa? Ya dengan cara Merdeka Belajar. Coba cari buka sekarang Merdeka Belajar yang anu untuk menyiapkan generasi emas. Menerapkan itu yang oke, yang itu. Ini saya ngambil aja secepatnya karena ini tadi mau ke sini. Saya ambil aja di sini. Nah, kebetulan ini merupakan penjelasan dari ya oke, terus cari, terus langsung. Jangan naik mudun kok ini. Terus oke, itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Nadiem pertama. Jadi episode pertama adalah mengubah ujian nasional menjadi asesmen, kompetensi minimum dan survei karakter. Itu sudah dilakukan. Jadi wis gak ono ujian nasional lagi supaya tidak ada keseragaman. Tadi kan keseragaman mengalahkan keberagaman. Jadi kemarin tuh gak beragam blas, seragam, malah lek gak seragam salah piye niku. Padahal murid Papua dipadakno. Papua iku sing sobone hutan, berburu dan sebagainya dipadakno ambek Alidaya. Dipadakno ambek ya gak padha to. Padahal ternyata dari Papua itu yang sering ikut apa? Internasional itu apa? Iya kan? Sering juara internasional tentang itu. Nah, yang kedua, menghapus ujian sekolah berstandar nasional ya, UMBN. Itu juga keseragaman. Menyedarkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Makanya nanti RPP-nya lek luwih teko anu salah le. Tadi RPP ini sak lembar apa enggak? 1 lembar enggak? 1 lembar. Tidak boleh dinyang maneh. Sak lembar ae. Lampirannya boleh 10 lembar. Jadi artinya lampiran itu kan LKS kerja siswa toh, proses 1, 2, 3, 4 gak apa-apa. Tapi RPP itu wajib 1 lembar. Makanya lek gak 1 lembar ya ketinggalan zaman, gak merdeka. Ya Cak Musin, lek siji berarti merdeka. Lek loro gak merdeka. Cak Musin milih merdeka apa gak merdeka gitu. Aku milih gak merdeka. Lanjut, menyelesaikan kuota penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Mohon maaf, untuk madrasah tidak ada zonasi ya. Kasihan kalau zonasi. Tapi lek Diknas itu zonasi sekarang Bapak Ibu sekalian. Apa filosofi di balik zonasi itu? Ternyata sekarang di Malang itu tidak ada sekolah favorit itu. Karena apa? Guru yang favorit tadi dibagi. Guru SMA 3, SMA 1, kalau SMP 1, SMP 3 dibagi semuanya. Jadi sekarang ini anake wong sing hebat kaya apa moro-moro ngledek oleh di pinggir sekolah. Di omahe ngono SMP 20, SMP 21. Jadi enggak favorit lagi sekarang sudah. Walaupun begitu yo kebetulan yo nilainya sih mubeng-mubeng di kono ae, mungkin ada beberapa orang ya kan. Nah, ini episode kedua, kampus gak usah diwaca. Episode ketiga, bos langsung dari ke rekening sekolah. Terus peningkatan
satuan biaya per siswa, oke. Perbaikan sistem pelaporan bos, oke. Epismet organisasi pendidikan kian terlibat dalam membantu sekolah. Terus cari, next sekarang. Oh turun ya. Lah ini dia yang inti dari segala inti. Intinya inti, apa sih Merdeka Belajar itu? Belajar secara menyeluruh, secara holistik. Holistik itu penelitian itu sampai grounded ya, sampai kedalam banget itu loh. Cak Musin wis tahu ngono iku. Penelitian sampai dalam banget. Bukan hanya detail, dalam. Digoleki terus selama si ono rantai-rantai yang ditanyakan digoleki terus sampai notok. Yang itu menjadi sebuah kesimpulan narasi dalam penelitian sosial. Ya. Itu secara holistik, satu sama lain saling mengisi serta dibutuhkan suasana belajar yang dimana peserta didik berhak berinovasi dari sisi manapun. Bapak Ibu sekalian, nanti Merdeka Belajar itu ngenakno sampean. Ojo walike, ayo mindset kita rubah. Sampean iku cukup bengi tok nyiapno. Ya waktu nang bapake ya. Pak, aku tak nyiapno kanggo meneh. Sak jam ae ya punet ya. Lek wong gereng-gereng ya wis pokoke sak jam siang sampai siang. Jadi jauhno waktu seret. Karena apa? Begitu masuk di kelas 100% semuanya wah. Jadi sampean instruksine sampean wis dumno, terus apa yang dilakukan sampean dumno. Sak lembar ku mang lho. Jadi silahkan mereka itu. Yang penting temanya sudah ditentukan, monggo Pak Ji. Yang penting tema sudah ditentukan, gitu. Terus arah akhirnya apa? Prosesnya gimana? Endingnya bagaimana? Itu yang penting. Lah prosesnya tergantung siswa. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Bapak sekalian. Jadi orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang eksis itu orang yang sering menghadapi masalah dan mampu menyelesaikan. Jadi kenakalan itu kadang-kadang dibutuhno. Kayak cilik-cilik loh, gede-gede nakal sing gupu ya bojone kok. Nakal itu perlu, karena apa? Nakal itu banyak akal. Tapi nakal dalam arti positif bener ya. Ya. Jadi perlu, karena apa? Dia bisa menyelesaikan masalah. Contoh pemain sepak bola, ya, sing di ngarepe penalti gak apa-apa mau tiba. Kelak nakal lah itu. Akhirnya oleh hadiah penalti memenangkan. Ya tapi berhasil ketok ngene tok ya. Kita lihat sering seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ingat ya, bahwa kita ini diuntungkan dengan model pembelajaran Merdeka Belajar. Kapan-kapan aku ya tak ngecek. Sik Merdeka Belajar opo gak kira-kira. Opo waktune 2 jam iku ceramah tok gitu ya. Ya. Terus yang kedua, peserta didik sebagai pribadi dan subjek belajar utama. Guru mengarahkan tujuan dengan kondisi anak. Silakan monggo, tidak harus sama anak-anak. Tidak harus sama. Mungkin ono sing badannya kecil, besar, ono sing sehat, gak sehat dan sebagainya. Monggo, yang penting prosesnya. Dan pencapaiannya pun tidak harus sama. Engko sing oleh 90% itu bukan berarti yang mulia, bukan yang apa. Karena apa? Tujuannya waktu di kelas itu bukan ujian, tujuannya yang benar itu dijelaskan. Anak-anak sekalian, kamu hasilnya apa presentasi KB. Nah, sebetulnya ini sudah benar, cuma yang agak lengkap ini. Bukan salah. Ya, yang agak lengkap ini. Jadi yang lengkap ini, misalnya tujuan belajar kita 4 ya. Ternyata itu masih 2, ini ada yang 1. Jangan disalahkan. Bahasanya ini sudah mencapai 1 tujuan, 2 tujuan, 3. Yang 4 ini yang sempurna. Ya. Terus guru menggunakan aneka macam metode dan pendekatan yang cocok dengan pribadi peserta didik. Bapak Ibu sekalian, untuk akreditasi sekarang itu yang ditanya bukan fasilitas. Ya kalau masih ingat ya, mutu lulusan, mutu proses, mutu guru dan manajemen. Dan yang fasilitas-fasilitas itu enggak ditanyakan. Misalnya ketika Bapak Ibu sekalian punya lab gitu ya, yang ditanyakan bukan labnya, tapi hasilnya. Oleh sebab itu sekarang enggak peduli sampean pakai media apapun, yang penting anak punya produk. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, misalnya sekarang guru matematikanya siapa saja di sini? Bu Deno, Marjuki, terus Pak Yudi, Bu Ika, oh fisika, ya. Oke,
Matematika ini tidak seperti dulu lagi, langsung nyatet kerjakan, enggak. Harus diawali dengan narasi-narasi, cerita-cerita. Lebih banyak seperti itu sekarang. Itulah yang namanya numerasi dan literasi itu adalah anak itu terangsang. Seiling anak itu terangsang untuk mencari pengetahuan lebih banyak. Loh. Oncen iki nakale sampai saiki nakale iki. Sik ya, literasi itu sesuatu yang anak terangsang untuk mencari banyak. Biasanya matematika itu tidak bermain kata-kata kan? Tidak bermain hal-hal yang sifatnya perasaan dan sebagainya. Tapi bisa matematika itu dengan begitu. Makanya di dalam setiap pembelajaran numerasi dan literasi itu mengandung satu yang literasi itu memperbanyak pengetahuan, kosakata dan sebagainya, data-data yang numerasi itu berbentuk kesimpulan, terus frekuensi mungkin atau perbandingan dan sebagainya. Jadi anak itu bermain logika pada akhirnya. Contoh kepingin ngitung kecepatan, jarak dan sebagainya atau menghitung apapun harus dimulai itu. Gak peduli kimia fisika. Makanya harus pandai-pandailah mencari problem solving, jadi mencari itu modelnya sekarang. Tidak seperti dulu lagi, makanya gak setor nilai-nilainya, tapi anak bagaimana bisa implementasi dengan pelajaran ini. Biologi juga seperti itu, nggak sekedar ngapal. Dulu kan biologi kan ngapal top, enggak. Biologi itu sebetulnya ono peceren ngono iku, moro dijoko, gitu. Atau dengan gandeng dengan kimia apa fisika bu? Lek dilebokno di lab itu, kimia ya. Terus kandungan itu, lah makanya boleh kolaborasi. Jadi boleh kolaborasi. Seperti guru Al-Quran kolaborasi dengan guru akidah, kolaborasi dengan guru SKI bisa. Ketika itu menceritakan pada zamannya ini dan sebagainya, asbabun nuzul, asbabun nurutnya bisa itu. Sekarang seperti itu. Monggo bun. Pokok merdeka belajar, bebas, gurunya bebas, anaknya bebas, sing penting ono hasilnya. Gitu loh. Di kapan-kapan gaya bebas sing paling enak, gak bosenan. Siapa yang guyu mang? Oh Pak Anton. Makanya siapa Juki tadi loh. Saya terinspirasi tadi Bu Yusri takok, iki metune ya apa iki metune ya. Lah Juki kan iso ning nglebokno tok. Maksudnya menjelaskan tok lagi takok nang Juki ya gak iso langsung jawab cari. Oh sing jawab iki mang langsung Cak Muksin. Ya langsung ae diping Bu ngono. Metu langsung. Langsung diping wis metu ah. Ya. Oke, merdeka belajar tidak menyusahkan guru, peserta didik dan orang tua. Guru harus berani menerapkan merdeka belajar. Ya, sudah saya jelaskan. Cari. Terus. Ya, langsung terus. Lanjut aja. Oh, terus. Misi terus lanjut. Nah, 9 tantangan pemajuan pendidikan. Belajar menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Bapak Ibu guru dituntut untuk menjadi artis sekarang. Jangan sampai krungu jeneng sampean arek-arek terus mulai dijak mlebu. Iku wong kakean tugas, iku lek jelasno bulet, iku ngamukan. Ngono. Kamu ngajar apa, Wit? Menyenangkan? Kok mboten? Menyenangkan enggak? Kira-kira apa? Materinya apa yang kamu ajarkan? Kira-kira? Apa? Lah ya apa langsung ae? Apa iku contone langsung? Kok wangel sih? Langsung apa gitu loh? Membuat apa gitu loh? Taplak dan kemudian lukisan. Apa? Oke, bagus. Pokoknya semua guru nanti tidak boleh di sini loh. Belajar menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan walaupun itu Al-Qur'an hadis, walaupun akidah, malah iku sing kudu menyenangkan dadakno malah kalah mbek liyane. Gara-gara anak males maca Arab itu karena
Sing diutamakan kadang-kadang mocone. Lek durung fase durung dijelasno. Ya apa lek dicoba dijelasno dhisik? Anak-anak di dalam hadis Nabi ada yang mengatakan mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah menghadapi hidupnya itu baik dunia akhirat, orang itu dipentirno agamane. Iku marono cerita. Nah, sekarang kalau anak-anak lebih banyak tahu tentang agama, anak-anak harus bisa membaca ini dan sebagainya. Pendekatan awal itu sing enak-enak dhisik. Enggak enak dhisik yo wis wedi. Gitu loh. Masuk Budeno biyen niku kan rabi bojone tentara. Lek sing diceritakno sing meden-meden itu ya wedi dhek. Oh, bojone tentara iku kudu sehat, kudu kuat push up, kudu kuat atine lek pas ngamuk sentak suwe gak perang terus dadi sasaran. Ngono-ngono iku iso dibom. Lah iku wedi Budeno. Berhubung wong iku penyayang, kuat, sehat. Sampeyan padha mek sampean Pak Mas Agus apa? Mas Agus wong sik gurung watu ethok wedi kok. Bu Cucup durung ngamuk watu tok wedi. Iya Bu. Padahal gak dikongkon iya. Sistemnya terbuka. Wis ya, awas lo ya nanti ya cari madrasah kita digital. Engko ada kesimpulan dari situ ya. Yang kedua religius, yang ketiga entrepreneur tadi produktif. Harus ono, lek digital itu apa buktine, lek religius itu apa buktine, lek produktif apa buktine. Lek nek kene wis menerima jahitan, menerima sablon, menerima sound system iku produktif baru. Ya. Presenter, guru sebagai fasilitator, udah, itu tantangannya ya. Pedagogi berbasis kompetensi dan nilai kurikulum pedagogi itu ilmu-ilmu keguruan ya, ilmu-ilmu itu ya perlu juga loh, karena itu di situ ada psikologi belajar, ada psikologi masa dan sebagainya, cara-cara berkomunikasi. Pendekatan berbasis kebutuhan individu berpusat pada siswa. Monggo Bapak-Bapak sekalian, walaupun temanya itu sama dengan yang lain, tapi kebutuhannya dicocok doang di sini. Jadi bagaimana anak lulus dari Aliyah ini punya manfaat, makanya ada apa namanya input, output, outcome. Outcome itu berguna bagi masyarakat. Itu ngeledek-ngeledek, oh kok moro tadi, kok moro duwe bengkel lulusan Aliyah, kan ngono. Moro tadi penjahit, sopir, gak apa-apa. Yang penting kan nanti produknya di akhlaknya. Seperti itu. Pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Mohon maaf Bapak-Bapak sekalian. Apalagi pondok begini ada Gusnya dan pemangku-pemangku yang lain. Monggo teknologi ini jangan dibuat musuhnya umat Islam. Sing sampean delok aja elek-elek tok. Karena dengan teknologi itu kita bisa buka Bukhari Muslim ya. Kita buka hadis-hadis yang lengkap iku tafsir dan sebagainya, walaupun harus punya rujukan kiai guru kalau ada yang, karena di situ ada yang dipleset-plesetkan, ada yang dianu. Tetap ono semuanya ya ada sanatnya dan sebagainya. Makanya lek sing nyekel wong pondokan mleset titik krungu. Sapa sing iso rum mlesete? Ya sing tau ngaji sampai tuntas, sing gak tahu ya gak iso. Kayak wong ngaji alikam sampai tuntas, ngaji apa ini Ihya Ulumuddin sampai tuntas, ya sampai tuntas sampai praktek. Nggak keliru nih titik iso ketoro, gitu loh. Nah oleh sebab itu lelek pondok iki nyekel digital bahas hadis Al-Quran sudah tepat kalau perlu membuat channel YouTube sendiri untuk mengoreksi isi-isi YouTube di liyane sing ono iku langsung diluruskan. Misalnya Adi Hidayat itu doa yang diterima ini, yang lain mau hadis palsu macam-macam, gak ngerti deh. Lek ndek wong NU iku ono hadis sing bebungah iku ono. Itu kan tidak diamalkan untuk syarat rukune salat, tapi bunga-bunga noto. Sopone sing maca selawat, ngoro dosane disepuro ngene macam-macam kan ada saja seperti itu. Ya memang itu dikatakan palsu kok. Dikatakan ini maudhu kan gitu ya. Disebutkan maudhu. Akhirnya NU dicap ngamalno sing maudhu tok ngono. Padahal Imam Syafi'i itu
wajib Bukhari Muslim kalau untuk ibadah. Lek untuk fadhailul amal wis sakarepe. Dikandani wong tuwek pokoke apik di ngene. Ya. Nah, terus guru ini cari nah, teknologi saya lanjut dulu. Cari produknya anak-anak kira-kira Bapak Ibu sekalian tadi Pak Marjuki sudah menjelaskan, tolong itu sekaligus ngawal. Tidak ada guru satupun yang kesulitan. Takone kudu langsung, kudu tanya. Gak ono ceritane guru saya gak iso ndek kene. Nah, nanti gini, Bapak sekalian, mohon maaf sekarang saya Pak Anton sekarang saya bicarakan. Sebetulnya strategis sekali dalam musim pandemi ini untuk hal-hal seperti itu. Karena Pak Anton bisa ngumpul-ngumpul olahraga yang bisa meningkatkan imun, olahraga yang bisa meningkatkan pernafasan, olahraga yang bisa hal-hal yang sifatnya pertahanan fisik, Pak Anton. Itu bisa. Coba nanti kerjasama dengan IT, banyak browsing itu sekali-kali dipraktek ndek kene. TikTok boleh, TikTok. Loh. TikTok itu boleh wong ustad sing anu iku somat apa sembarang lu gawe TikTok, sing penting isinya. Monggo. Itu Pak Anton, karena apa? Nanti salah satu pembentukan karakter itu lewat olahraga. Olahraga itu sportif, kejujuran, terus apa ini namanya? Sebetulnya kan itu dipraktekno. Yang yang digital itu kan hanya bentuk contoh. Misalnya Pak Anton kayak pelajaran, anak-anak misalnya olahraga untuk meningkatkan imun. Anak-anak mohon silakan membuat video, kirim video dewe-dewe. Bisa sekali-kali seperti itu kerjakan. Sing nyutingno sapa to? Enggak, nanti sekarang gini, yang tidak boleh malu itu hal-hal yang sifatnya taklim, pembelajaran. Yang malu itu, lah awakmu lek ngono gak malu tapi seragame sini sih gak kena-kena tambahan. Apa perlu di forensik? Sebenarnya khawatir, Pak. Ketika siswi mengirimkan kepada Pak Anton. Iya, khawatir. Tapi lek gak alasan ya gak pantun ngono, ngono. Iya. Curhat, Pak Anton ini curhat. Maksudnya kok cek gak? Cari Pak Anton ini, Pak Anton kayak tugas, tolong kirim gini. Baru ketahuan Pak Muksin. Ya opo Pak Anton yo, arek wedok kon ngirim ngono. Enggak Pak Anton, yang sifatnya pembelajaran no problem. Ya jelaskan aja orang lain lebih pokoknya sih pembelajaran sih sopan kan no problem. Ini sing jenenge aurat itu sing ndi sih Pak Anton? Ya jangan-jangan itu kemalasan, gak iso engko dianu, kemalasan. Sing penting wajib dengan busana yang sopan. Gerakan juga gerakan olahraga. Ya. Syukur-syukur nilai kreativitasnya, monggo. Lele lucu-lucu ditambah oke. Ya wis Pak Anton ojo dawa-dawa alasane. Nih program relevan dengan industri ini ono hubungannya, maksudnya begini. Relevan dengan industri itu sebetulnya apa yang diajarkan kita itu dibutuhkan di masyarakat. Masyarakat itu butuh apa sih? Ya, nggih Gus, misalnya sekarang ini ya apa lek sing adzan, sing qiraah, sing khutbah-khutbah iku arek alumni Al Hidayah. Itu kan industri juga. Nah, iya betul. Ya memulasarakan senajan dan sebagainya. Mohon maaf Bapak sekalian, kita kekurangan pendakwah kita. Karena apa? Ya kita takut. Lek wong liyane iku duwe hati siji wis anjuk Jakarta. Lah awake dhewe duwe atusan wedi. Ya kan? Karena pernah disalahkan. Makane supaya gak disalahkan maneh, latihan di kene, pas nyalano pas ngoreksinya pas di pondok atau di sekolah. Jadi metune wis beres.
Coba kita sudah enggak pernah nyetor enggak ke masjid-masjid sekitar sing anu, arek-arek sing pantes khutbah wis disetoron enggak? Kalau khutbah belum, ceramah kultum oke. Wong Muhammadiyah iku. Muhammadiyah iku Masya Allah wis. Pokoknya menguasai pertama lewat khotib. Karena begitu namanya khotibnya itu mlebu di masjid iku berarti sukses nembus wis. Mewarnai wisan. Kita kan milik kita sendiri. Coba sekali-kali nggih. Sekali-kali apalagi kadang-kadang takmir masjid itu alumni ini ya. Nggih sekali-kali lek sing rada wis dewasa didik khutbah. Lek gak ngono gurune. Ya lek gak ngono gurune. Cak Muhsin lho, sekali-kali kayak khutbah. Oh keren itu. Bebas berinovasi tak baleni maneh. Oh jelas no son yo. Son haji ya. Sebagai agen untuk seluruh pemangku kepentingan, ya. Terus cari satu lagi mungkin, terus. Oke, dua ini gak apa-apa kita bahas. Jadi kuncinya loro. Dua prinsip utama yang menjadi landasan strategi peningkatan kualitas guru. Mau tidak mau kita jujur dua ini. Satu kesejahteraan. Semua guru yang mengabdi harus mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan kita. Artinya apa? Ketika murid kita banyak, ketika usaha kita banyak, ketika banyak inovasi dan sebagainya, apalagi kalau itu di cover oleh koperasi ya jadi ya dan sebagainya, bisa jadi itu. Yang semula tidak ada, akhir tahun ada. Siapa tahu? Dan Bapak Ibu sekalian, mohon semua ini ketika ada potensi-potensi untuk bisnis dan sebagainya, mohon didukung, jangan diweden. Yang penting nggak mengganggu tugas sih. Kan online bisa. Hei, moro di kene iki moro-moro sing dodol jilbab. Ono nggak sing dodol jilbab? Siapa? Oh, ini ya contohnya. Sing modis barang, sing anak muda, sing kira-kira arek anak anu ada yang beli, siswa ada yang beli. Ya, bagus. Nah, didukung enggak apa-apa. Ono dodol madu, didukung. Bawang putih sih ono iki. Bawang hitam ono ya. Wah, langsung praktek kok iki. Ya, itu Bapak sekalian. Jadi yang dimaksud kesejahteraan ini mungkin ada kesejahteraan pokok, yang kedua kesejahteraan yang tidak pokok yang dihasilkan dari saling membantu di sini dan sebagainya. Termasuk dan sebagainya ya. Jadi memasarkan punya temannya gitu-gitu. Aja dilingno iku, gatel maneh engko. Oh iki wis rada anteng ta dakno. Wah dilingno. Ya. Wis dadi tour leader tingkat Jawa Timur, dadi kepala. Waduh. Gak rezeki ono engko teko liya ya. Anggite pangeran kayak rezeki mek teko tur tok ta? Ora. Sehat tadi jagung. Apa maneh? Kopi. Mari kita toko rokok herbal. Oke, lanjut. Yang kedua, penghargaan lebih akan diberikan kepada guru dengan kompetensi yang baik atau performa yang berkualitas. Mohon Bapak Ibu sekalian cari ada penghargaan bagi guru-guru yang punya karya bermanfaat bagi siswa atau guru yang lain. Cek berinovasi gitu loh. Engko situ berjuang keras kok podo hasilnya kan malah beda. Boleh loh. Oh sembako itu penting. Masih duwe akeh gak ono segone yo luwe yo itu. Saya kira ini aja dulu ya, karena yang penting nanti kalau ada pertanyaan monggo. Ternyata selama ini ada ganjelan dan sebagainya, ya, wit ya, ada ganjelan apa takok. Dalam hal pendidikan, pokok jangan keliru tanya ke Pak Anton, nanti kan lain nanti. Penjelasannya, ya monggo. Tapi ada, oh bagus, monggo.
Ya, karena kegiatan kita ini kita rekam, siapa tahu ya Bapak Ibu guru yang tidak hadir hari ini itu masih bisa menikmati hasil kita. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin guru-guru dari sekolah lain gitu loh. Kalau ada yang bermanfaat kita share terus mereka mengikuti kita, maka kita dapat ganjarannya kan ngoten apa enggak ya? Saya kira gitu nggih. Yang namanya merdeka tetap merdeka ya. Boleh berinovasi. Ingat RPP 1 lembar. Oke, saya kira itu aja. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridai dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abaan mahatina wa ajdatina jadatina. Ridai dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أولادنا وسلم مشايخنا وسلمنا من آفات الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو ونغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.